Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 22E3. Baik, di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil survei kami, yaitu tentang analisis SWOT terhadap peran PT BSP Bumi Sawit Sukses Pratama dalam mendukung pekerja dan masyarakat di Desa Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Fikra. Yang kedua itu ada Pelisna. Yang ketiga itu ada Bella, dan yang terakhir itu ada Tanku Zahri. Baik, di sini kami membahas terkait yaitu pertama pendahuluan, kedua itu metode penelitian, ketiga hasil survei dan analisis, dan keempat itu rekomendasi kebijakan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penyumbang devisa dan penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah pedesaan. Salah satu wilayah yang memanfaatkan potensi ini adalah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui aktivitas agribisnis PT Bumi Sawit Sukses Pratama atau yang disingkat dengan BSSP. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis peran PT BSSP dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Sungai Selan. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi operasional PT BSSP dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah untuk menyusun rekomendasi strategis dari PT BSSP untuk meningkatkan kontribusi positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun manfaatnya adalah yang pertama untuk memberikan gambaran mengenai peran PT BSSP dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Desa Sungai Selan. Yang kedua untuk membantu perusahaan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi untuk meningkatkan kontribusi mereka. Yang ketiga adalah untuk menyediakan rekomendasi strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang keempat adalah untuk mendukung pengembangan kebijakan yang melibatkan sinergi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode analisis SWOT. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis SWOT yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari diagram tersebut menunjukkan pandangan masyarakat Desa Sungai Selan mengenai kontribusi terbesar yang diberikan oleh PT BSSP. Dari hasil survei, kontribusi yang paling menonjol adalah peningkatan lapangan pekerjaan yang diidentifikasi oleh 13 responden. Hal ini menunjukkan keberadaan perusahaan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam penyediaan lapangan pekerjaan yang merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelatihan keterampilan dan pembangunan infrastruktur juga diakui sebagai kontribusi yang penting oleh 5 responden. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja, keduanya tetap merupakan bentuk dukungan yang penting. Secara keseluruhan, diagram ini menyoroti bahwa PT BSSP memiliki dampak terbesar melalui penyediaan lapangan pekerjaan, dengan potensi untuk memperluas kontribusi pada pelatihan keterampilan dan pembangunan infrastruktur agar manfaat yang diberikan lebih merata dan berkelanjutan. Nah, baik, di sini kita bisa melihat bahwa ada 2 gambar diagram. Yang pertama itu merupakan diagram lingkaran, dan yang kedua itu merupakan diagram batang. Nah, pada diagram lingkaran ini menggambarkan terkait penilaian masyarakat terhadap komitmen PT BSP dalam memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat setempat. Di situ kita bisa melihat bahwa sekitaran 53% responden itu menilai komitmen perusahaan itu sangatlah baik. Mereka itu merasakan masyarakat tersebut merasa puas dengan kontribusi ekonomi yang diberikan. Sementara itu sekitaran 47% responden memberikan penilaian baik. Ini juga mengindikasikan bahwa kontribusi tersebut dinilai sudah cukup memadai, namun masih ada ruang untuk perbaikan agar lebih optimal. Dan terakhir kita bisa melihat bahwa tidak ada responden yang memberikan penilaian buruk ataupun tidak baik. Dan selanjutnya kita melihat terkait diagram batang. Nah, diagram batang ini menunjukkan bahwa frekuensi pelaksanaan terkait pelatihan yang dilakukan oleh PT BSP
untuk meningkatkan keterampilan kerja karyawan dan efektivitas pelatihan tersebut. Mayoritas responden sebanyak 9 orang itu menyatakan bahwa perusahaan itu jarang melakukan pelatihan, dan sekitar 5 orang mengungkapkan bahwa pelatihan tidak pernah dilakukan ataupun tidak ada sama sekali pelatihan yang diberikan. Sedangkan respondennya itu hanya 1 orang yang mengatakan bahwa perusahaan rutin melakukan pelatihan. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa program pelatihan dari PT BSSP masih terbatas dan belum menjadi prioritas utama dalam pengembangan keterampilan karyawan. Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa PT BSPP telah memberikan peran yang baik pada masyarakat Sungai Selan. Meskipun begitu, masyarakat lebih berinisiatif untuk PT BSPP memberikan pemberdayaan yang cukup kepada masyarakat Sungai Selan. Pada diagram kali ini, masyarakat beranggapan bahwa PT BSPP kurang mendukung pemberdayaan masyarakat Sungai Selan. Namun, PT BSPP memberikan komunikasi yang sangat baik pada masyarakat Sungai Selan. Maka dari itu, pada diagram kali ini memiliki ketimpangan yang sama. Pada diagram kali ini, masyarakat sangat berharap pada PT BSPP dan pemerintah untuk mendukung pemberdayaan masyarakat Sungai Selan. Dan pada grafik lingkaran yang di samping, PT BSPP sangat mendukung pemberdayaan produk lokal masyarakat Sungai Selan. Dan pada dua diagram kali ini dapat kita lihat bahwa PT BSPP sangat tidak memiliki konflik terhadap masyarakat sekitar dan juga masyarakat sekitar berespon positif kepada PT BSPP. Di sini ada diagram lingkaran dan diagram batang juga. Di diagram lingkaran ini menunjukkan terkait pendapat masyarakat mengenai program atau sektor yang bisa dikembangkan oleh PT BSSP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dari hasil survei tersebut, sekitar 36% responden yang menilai bahwa program pendidikan seperti pelatihan dan dukungan untuk siswa merupakan sektor yang paling penting untuk dikembangkan. Selanjutnya, 33% responden memilih dukung dalam sektor pertanian atau perkebunan karena sebagai prioritas pengembangan. Sementara itu, sekitar 31% itu menganggap pemberdayaan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada diagram batang tersebut, ini menunjukkan terkait responder melihat risiko eksternal yang signifikan yang dapat menghambat peran PT BSSP dalam mendukung masyarakat setempat. Nah, dalam survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar tanggapan mengatakan tidak ada risiko ataupun hambatan yang signifikan dari pihak luar, ya seperti persaingan bisnis atau peraturan pemerintah. Namun ada beberapa responden mencatat bahwa peraturan pemerintah itu kadang-kadang dianggap itu memberatkan meskipun tidak dianggap sebagai ancaman yang terlalu besar. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian analisis SWOT. Pertama itu merupakan analisis dari strength, kekuatan. Nah, pada PT Bumi Sawit Sukses Pertama atau PT BSSP memiliki sejumlah kekuatan yang signifikan dalam mendorong pembangunan, terutama di Desa Sungai Selan. Salah satu kontribusinya yaitu adalah menyediakan lapangan kerja yang stabil bagi masyarakat sekitar. Perusahaan juga membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, dan PT BSSP sangat mendukung dalam pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum. Baik, selanjutnya terkait kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang harus diatasi oleh PT BSSP. Yang pertama itu program pelatihan saat ini dinilai belum memadai untuk mengembangkan keterampilan masyarakat secara optimal, dan juga komunikasi antara perusahaan dan masyarakat masih perlu ditingkatkan supaya memperkuat kerjasama dan transparansi. Tantangan lainnya adalah yaitu pengelolaan dampak lingkungan, terutama terkait risiko
prestasi, dan degradasi lahan akibat aktivitas operasional perusahaan. Baiklah, selanjutnya analisis peluang. PT Bumi Sawit Sukses Pratama juga memiliki peluang besar untuk bermitra dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam menjalankan program dan pemberdayaan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Investasi lebih lanjut pada infrastruktur publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan juga dapat memperluas dampak positif perusahaan. Selain itu, perusahaan dapat mendukung pengembangan produk lokal untuk meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat. Baiklah, selanjutnya analisis ancaman. Berdasarkan survei, mayoritas responden tidak mengidentifikasi adanya ancaman signifikan yang dapat menghambat peran PT Bumi Sawit Sukses Pratama dalam mendukung komunitas lokal. Namun beberapa responden mengatakan bahwa peraturan pemerintah meski belum tentu memberatkan, perlu dipantau karena dapat berdampak pada operasi perusahaan. Peraturan yang dimaksud meliputi peraturan lingkungan, pajak atau tata kelola lahan yang seringkali memerlukan penyesuaian dari pihak korporasi. Baiklah, selanjutnya rekomendasi kebijakan. PT Bumi Sawit Sukses Pratama diharapkan dapat meningkatkan program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di bidang agribisnis dan diverifikasi ekonomi. Selanjutnya, perusahaan juga perlu memperkuat komunikasi dan transparansi dengan masyarakat melalui forum diskusi rutin. Selain itu, pengembangan program seperti CSR yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan yang proaktif, dan pemerataan manfaat perlu menjadi fokus utama. Selanjutnya, kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga non-profit dapat membantu memperluas cakupan program pemberdayaan. Nah, dengan langkah-langkah ini, PT Bumi Sawit Sukses Pratama diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. PT Bumi Sawit Sukses Pratama memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal di wilayah operasionalnya. Secara umum, perusahaan berkontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Operasi perusahaan juga dianggap tidak menimbulkan masalah lingkungan yang serius karena limbah dikelola dengan baik. Namun ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan oleh PT Bumi Sawit Sukses Pratama, seperti komunikasi dengan masyarakat setempat, bahkan penyaluran manfaat dan penyediaan program pemberdayaan yang lebih luas. Meski sebagian besar masyarakat menganggap hubungan dengan perusahaan itu baik, ada bidang yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan interaksi sosial dan memperkuat kepercayaan. Selain itu, ada potensi risiko eksternal seperti pengaruh peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Dengan komitmen yang terus ditingkatkan, PT Bumi Sawit Sukses Pratama berpeluang besar untuk memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi masyarakat setempat, baik melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Perusahaan perlu terus memprioritaskan pendekatan inklusif, transparan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak salah kata dalam penyampaian kami minta maaf dan kami mohon ampun kepada Allah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.